Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, ya, kita belajar kembali ya. Dan sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Baik anak-anakku kelas 6 yang tetap semangat. Ya, pelajaran kita kali ini adalah pelajaran ke-6. Dengan judul Indahnya Saling Membantu. Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 6. Mana cover buku kita? Ini dia cover buku kita. Oke? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita mulai saja pembelajaran kita. Yang akan kita pelajari pada kesempatan saat ini: A. Membaca surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. B. Menghafal surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. C. Makna surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. D. Menerapkan makna surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Itu gambarannya. Kita akan belajar tentang surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Baik, kita langsung saja ya. A. Membaca surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Ini ayat 2 dan yang ini ayat 3. Ya, penggalan semua ya, penggalan ayat 2 dan penggalan ayat 3 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa sebelum kita membaca, kita baca dulu dengan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini bagi yang belum bisa membaca lancar, boleh membaca latihnya di bawah ini ya. Kemudian ayat 3. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahsyawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nih untuk latinnya, yang belum bisa membaca Arabnya boleh dibaca latinnya dan tetap semangat belajar untuk membaca Arabnya. Baik anak-anakku semuanya, kita lihat tentang surah Al-Maidah. 1. Surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. 2. Surah Al-Maidah termasuk surah Al-Madaniyah karena diturunkan di kota Makkah. 3. Al-Maidah artinya hidangan. 4. Surah Al-Maidah juga dinamakan Al-Uqud yang artinya perjanjian. 5. Surah Al-Maidah juga dinamakan Al-Munqiz, artinya yang menyelamatkan. Ya, ini sedikit tentang surah Al-Maidah. Kita lanjutkan. B. Menghafal surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. C.
Cara menghafal surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Ya, kita coba lihat cara triknya, tipsnya seperti apa ya. A. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalkannya. Ini namanya optimis. C. Melakukan dengan sungguh-sungguh. D. Membaca ayat per ayat surah Al-Maidah secara berulang-ulang hingga hafal. E. Mengulang hafalan bersama teman-teman atau orang tua atau siapapun yang bisa diajak untuk kerjasama menghafal. F. Jika sudah hafal, biasakanlah membaca surah Al-Maidah di dalam ibadah sholat ketika rakaat pertama dan rakaat kedua, yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian anak-anakku sekalian kelas 6 yang sholih dan sholihah. C. Makna surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 2 surah Al-Maidah. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kita lanjut. Ayat ketiga. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Oke, kita lanjutkan ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan adanya 5 larangan. 5 larangan apa aja anak-anakku? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, dilarang melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Di bulan-bulan itu tidak boleh berperang. Kemudian yang ketiga, dilarang mengganggu hewan hadyu, yaitu hewan kurban, seperti unta, lembu, domba, kambing ya. Kemudian yang keempat, dilarang mengganggu hewan qolaid, yaitu hewan kurban yang telah diberi tanda mau disembelih. Kemudian yang kelima, dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah atau Ka'bah, karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan tentang perintah Allah. Perintahnya apa saja? Yang pertama, perintah untuk hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, tolong menolongnya dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian perintah yang kedua, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 3 memiliki makna. Kita belajar bersama. 1. Kita harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. 3. Menghindari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kita meyakini tentang kebenaran agama Islam adalah agama yang hak.
Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala telah ridho dan menyempurnakan agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya. Anakku yang solih dan solihah. D. Menerapkan makna surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nih teman-teman kita baru semangat untuk mengaji membaca surah Al-Maidah. Yang pertama, dilihat di gambar ya. Membantu ibu membawa belanjaan dari pasar. Sudah kamu lakukan? Alhamdulillah kalau sudah. Kemudian yang kedua, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Jadi kalau ada teman yang terjatuh dari sepeda, jangan ditertawakan, tapi harus kita tolong teman kita itu. Kemudian yang ketiga, menghibur teman yang bersedih. Jadi kalau ada teman yang bersedih, harus kita hibur agar dia ceria kembali. Kemudian yang keberapa ini? Ya, keempat, membantu teman berjalan dan tidak mengganggunya. Apalagi ini ada teman yang kakinya mungkin habis sakit, kemudian kita bantu dia untuk berjalan. Baik anak-anak sekalian, tetap semangat untuk tolong menolong ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pelajaran tajwid ya. Yang pertama, mirabbihim, dibaca mirabbihim. Uraian, nun sukun bertemu dengan huruf ra. Hukum bacaan adalah idgham bila gunnah, dibaca dengan tidak dengung, jadi langsung masuk. Kemudian nomor 2, ini tulisannya alal birri, dibaca alal birri. Alif lam bersambung dengan huruf ba. Ini hukum bacaannya alif lam qamariyah. Alif lam dibaca jelas ya. Alal jelas. Dan nomor 3, wattaqwa, dibaca wattaqwa. Alif lam bersambung dengan huruf ta. Alif lam hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam tidak dibaca. Baik anak-anakku kelas 6, tetap semangat di dalam belajar kita. Ini cover buku kita sudah muncul, berarti cukup pelajaran untuk pada kesempatan kali ini. Ya, jangan lupa setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.